Halo, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu identifikasi komponen penting dalam puisi. Jadi pertama-tama sebelum kita lanjut membahas materi ini, ada baiknya Miss bertanya terlebih dahulu ya. Mungkin kalian akan menjawabnya di dalam hati. Jadi Miss langsung jawab juga. Mungkin agak aneh juga ya terlihatnya. Ya, halu-halu dikit deh ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, mungkin dari kalian ada beberapa yang merasakan sesuatu setelah membaca puisi, jadi sehingga kalian tuh dapat membuat hatinya seperti gembira, sedih, terharu, dan perasaan-perasaan lain. Mungkin pernah tidak? Mungkin ada beberapa yang pernah ya. Ya, lebih tepatnya kalian harus menghayati makna di dalam puisi itu. Ya, jadi perasaan gembira, sedih, terharu itu masuk ke penentuan sasana puisi. Ya. Jadi perasaan gembira, tadi sedih ya, terharu, dan perasaan lain yang akan timbul itu setelah membaca puisi itu dapat disebut sebagai suasana. Jadi suasana dalam puisi itu tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair, di mana suasana dalam puisi itu menggambarkan rasa gembira, lalu bahagia, sedih, haru, kecewa, gelisah, berontak, ya, ada tenang, pasrah, bingung, sepi, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah penentuan suasana. Jadi di sini Miss memiliki puisi berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Jadi karya Chairil Anwar. Oke, kalian bisa lihat ya. Mungkin kalian lihat secara jelas, kita baca bersama-sama. Nah, di sini Miss baca mungkin kurang serak juga ya bacaannya. Mohon dimaklumi. Oke, karena di sini dalam keadaan seperti ini. Oke, Miss baca deh. Judulnya Senja di Pelabuhan Kecil, karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang serta temali. Kapal, perahu yang tiada berlaut menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapa elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri. Berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali, tiada di ujung dan sekalian selama jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Nah, itu adalah salah satu puisi dari Senja di Pelabuhan Kecil, karya Chairil Anwar. Jadi kita sekarang bedah ya, apa sih suasana yang terdapat di dalam puisi ini gitu. Jadi suasana yang tergambar dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini merupakan suasana sedih ya, dimana suasana sedih itu tampak pada beberapa kata yang dipakai, misalnya lalu kelam, lalu muram ya, lalu apalagi rumah tua, apalagi ya, masih banyak ya sebenarnya. Coba Miss cari. Nah, itu adalah salah satu, ini juga pengap ya. Itu adalah salah satu suasana yang sangat sedih ya. Jadi kata kelam dan muram itu ya, pada puisi itu menunjukkan suasana kesedihan ya.
Lalu ada rumah tua dan pengap. Itu adalah kondisi yang tidak nyaman. Jadi kondisi itu disebut sebagai memunculkan sebuah kesulitan dan ketidaknyamanan. Itu adalah termasuk penentuan suasana puisi. Mungkin kalian sudah memahami ya cara penentuan suasana ya di dalam makna puisi tersebut. Oke, kita lanjut ke penentuan tema puisi. Jadi tema puisi ini adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Jadi tema ini mengacu pada penyair. Tema puisi bersifat khusus, berorientasi pada pribadi penyair dan subjektif. Nah, jadi semua pembaca itu mempunyai penafsiran biasa. Mungkin bisa sama, bisa berbeda, lalu ada yang tidak bermakna kias, hanya biasa saja, lalu lugas ya. Itu. Jadi di dalam pembacaan puisi ini perlu memahami latar belakang si penyair itu agar kita ini tidak salah paham untuk penafsirannya. Tema yang sering terdapat dalam puisi itu yang setelah Miss baca-baca ya, ada beberapa mungkin dari kalian juga sudah pernah membaca, mungkin lebih profesional dalam membaca puisi ya. Mungkin beberapa yang Miss baca ya, ada temanya seperti ketuhanan ya, kemanusiaan ya, ada cinta, kegagalan hidup, alam ya. Yang paling banyak adalah kritik sosial. Itu yang paling sering terlihat di dalam puisi-puisi. Itu banyak ya. Lalu ada tadi puisi yang tadi kita ambil contohnya. Nah, tema dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini dari Chairil Anwar ya. Itu temanya adalah sebuah kedukaan yang mendalam karena kegagalan cinta. Nah, itu termasuk temanya ya. Dari kata-katanya sudah terlihat itu kesedihan gitu. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke nomor 3, penentuan makna puisi. Jadi makna puisi itu mengandung pesan yang disampaikan penyair dengan memiliki maksud tertentu. Jadi pesan dari puisi itu lebih dari satu. Ya. Kita bedah lagi ya ke puisi yang sebelumnya, Senja di Pelabuhan Kecil ini. Jadi makna bait pertama itu penyair ini menceritakan sebuah cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Jadi pengarang itu merasakan sebuah kehampaan hati karena cintanya hilang, lalu kenangan cintanya itu sangat memukul hatinya sehingga perasaannya mati setelah orang yang dicintainya itu pergi gitu. Paham ya? Lalu makna bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini adalah dimana penyair itu memfokuskan sebuah perhatian pada suasana pelabuhan yang tidak lagi ke benda-benda pelabuhan gitu. Jadi pelabuhan tersebut turun gerimis yang menambah kesedihan penyair. Jadi suasana di pantai itu membuat harapan penyair itu musnah untuk mendapatkan sebuah hiburan gitu. Lalu bait yang ketiga maknanya ini sebuah pemikiran penyair itu lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan pada pantai atau benda di sekelilingnya ya. Jadi penyair itu merasakan sendiri, di mana penyair itu merasa tidak ada harapan yang akan memberikan sebuah hiburan dalam kesendiriannya dan tentunya kedukaan dia ya. Di mana kesendirian itu penyair itu menyisir semenanjung ya. Kalian bisa lihat semenanjung ya. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Setelah pengarang itu mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan itu akan menghiburnya, justru mengucapkan selamat tinggal gitu, atau selamat jalan ya. Jadi penyair ini merasa bahwa tidak memiliki harapan untuk mencapai tujuannya. Begitu. Oke. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa komen di kolom komentar dengan mencantumkan nama
nomor absen, dan kelas kalian. Lalu pertanyaannya. Jika kalian tidak memiliki pertanyaan, kalian bisa cantumkan nama, nomor, kelas, dan katakan paham Miss. Nah, itu agar Miss tahu seberapa pemahaman kalian tentang materi identifikasi puisi ya, identifikasi puisi dari tema, lalu makna, dan suasana. Oke. Udah paham ya tentang tema, suasana, ya, dan makna puisi? Udah paham ya? Oke. Jika sudah paham, Miss akan tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat kelak. Oke, terima kasih. Semangat!